Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ikutin perjalanan kita yang pertama kali ke Pulau Tidung. Rencananya kita tuh mau berangkat dari Muara Angke ya, tapi dikarenakan kita tuh nggak kebagian kapal dishub, kuotanya tuh sedikit banget gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat Marina Ancol dan kita pesen tiket untuk speedboat ya ke Pulau Tidung. Nah, ini kapalnya tuh bagus, gede gitu. Dan ini situasi di dalamnya. Di dalamnya tuh ada AC dan fasilitas yang lain ya juga tentunya ya ada toilet juga. Cuman aku nggak record ya toiletnya. Di kapal ini tuh kita bebas duduk di mana aja. Satu seat itu ada 4 penumpang ya. Jadi ada 4 untuk penumpangnya. Ini situasi selama perjalanan agak tempias gitu ya dari ombak dan mungkin mesinnya terlalu laju. Jadi agak tempias gitu. Ngebleber ke samping-samping gitu deh, basah ya. Nah, ini kita sebentar lagi sampai di Pulau Pari. Sebenarnya sebelum Pulau Pari ini ada yang namanya Pulau Untung Jawa. Cuman tadi aku nggak record karena sedikit pusing gitu ya, agak-agak pusing mual gitulah sedikit ya. Nah, ini situasi pelabuhan Pulau Pari. Kita drop penumpang yang bertujuan ke Pulau Pari ya. Ini ada kapal feri yang nampak di sini. Nah, dan ini Pulau Payung ya. Jadi sebelum Pulau Payung itu ada yang namanya Pulau Lencang. Cuman tadi aku nggak record juga gitu. Ini Pulau Payung dan di sini terkenal dengan Alsha Resortnya. Nah, setelah Pulau Payung sampai deh di Pulau Tidung. Akhirnya ya, aduh, setelah 2 jam perjalanan agak sedikit mual, kita sampai juga di Pulau Tidung dan dijemput sama masnya tadi gitu. Sekarang kita naik bentor. Nah, ini bentor. Kita naik bentor yaitu beca motor. Kita menuju ke homestay-nya ya. Namanya tuh homestay penginapan Ibu Ina. Penginapan Ibu Ina ini pemandangan di sekitar pelabuhan. Kita akan melewati seperti tempat-tempat makan gitu. Nah, itu Pulau Cinta kelihatan ya. Ini kita ngelewati taman-taman gitu. Tamannya bagus ya, bersih, rapi, tertata dengan baik deh gitu pokoknya. Di sini juga lengkap banget untuk fasilitasnya. Nah, ini tempat-tempat makan ya, tempat-tempat makan kalau teman-teman mau makan apa aja, cemilan, gorengan, Indomie, macam-macam deh. Pokoknya bisa teman-teman datang ke sini. Dan ada tersedia juga sewa sepeda. Mungkin teman-teman yang suka olahraga ya bisa pakai sepeda. Cuman kalau kita saranin sih, kalau untuk teman-teman yang mager gitu, kita saranin sewa motor aja gitu, karena ini situasinya lumayan jauh-jauh ya gitu. Untuk lokasi-lokasinya lumayan jauh gitu. Dan untuk ke penginapannya juga lumayan jauh ya kalau jalan kaki ataupun naik sepeda gitu. Emang wajib banget pakai bentor sih kalau untuk menuju ke penginapannya. Pulau Tidung ini padat penduduk. Di sini juga lengkap banget, terdapat sekolah, ada fasilitas umumnya juga. Di sini juga ada polsek, ada PAUD, SD, SMP, MTS, SMK, itu lengkap banget di sini. Nah, ini polseknya ya. Ini polseknya. Polsek Kepulauan Seribu Selatan ada di sini. Jalanannya bagus, semuanya udah konblok.
pokoknya sampai ke gang-gangnya juga dia udah konblok. Ini pemandangan di sekitar pantai menuju penginapan. Dia kuota Kepulauan Seribu 10, dia dapat 5 dari 10 ini. Oh, tugas di Kepulauan Seribu. Enggak, dia orang Kepulauan Seribu, dia alamatnya alamat. Oh, maksudnya Kita tuh berangkat jam 8 ya. Kita tuh berangkat jam 8 sampai jam 10 lewat 30 menit sekitar itulah ya. Nah, ada warung-warung kecil juga yang jual makanan ringan. ngomongnya kayak kumuh ya bang ya. Karena kita banyak transit ya, jadi nyampainya tuh agak lama gitu. Tadi kita transit ke Pulau Untung Jawa, ke Pulau Pari, ke Pulau Lencang, ke Pulau Payung, baru ke Tidung. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh padat penduduk, ada banyak rumah-rumah warga dan mereka sebagian buka warung. Nah, sebelah kiri ini ada penginapan juga. Dia tepi pantai juga, cuman view-nya nggak sebagus yang sebelah kanan ya gitu. Bakal ada jet ya. Dia kayak rata-rata. Lewatin rumah penduduk. Ya, sebentar lagi kita bakalan nyampe ke penginapannya. This is it. Lihat, view-nya bagus kan? Jadi ini aku sewa yang untuk pasutri ya. Di penginapan Bu Ina ini, for your information, jadi dia kalau misalkan pasangan itu harus pasangan suami istri. Begitu. Dan ini kamarnya ada dispenser, ada AC juga, cuman nggak ada TV ya di sini untuk teman-teman yang memang perlu TV, fasilitas TV, mungkin bisa pilih penginapan yang lain. Nah, ini pemandangan dari depan hotelnya. Ini tuh kayak private room gitu. Terus ada AC lengkap ya. Ini kasurnya enak, kita nyenyak lah, tidurnya empuk. Nah, ini untuk kamar mandinya bersih, cuman mungkin agak sedikit bau ya kalau kata aku. Jadi untuk Bu Ina mungkin dikasih pewangi yang lebih lagi gitu. Untuk airnya dia air payau, agak asin-asin gitu, tapi airnya deras kok. Nah, ini dispensernya bisa kita colokin nanti. Kita lihat pemandangan di depan hotelnya. Nah, ini pemandangannya bagus kan? Lihat deh, airnya itu jernih banget. Ini di sekitar siang hari ya, tuh airnya masih pasang. Kita bisa berenang di situ. Nah, ini pemandangannya. Jadi bentuknya tuh kayak kapal-kapal gitu ya. Memang kamarnya didesain seperti kapal. Gitu. Airnya jernih banget kan? Ih, Masya Allah. Jadi pengen berenang gitu bawaannya ya. Nah, ini pemandangannya seperti ini. Jadi kita bisa turun ya, itu memang dibikin tangga untuk kita berenang. Untuk teman-teman yang mau berenang itu bisa gitu. Nah, ini pemandangan kamar kita kalau di foto dari luar.
Habis itu kita ngerasa lapar banget ya. Jadi turun dari pas sampai itu kita lapar banget. Kita pesan ikan bakar, cumi tepung, kangkung dan sambel. Gitu, standar aja sih, lumayan lah makanannya, lumayan enak. Kita juga pesen kelapa muda. Nah ini. Jadi kalau teman-teman mau makan di sini ya, dia ada khusus tempatnya. Nah, setelah kita istirahat, kita memutuskan untuk jalan-jalan ke Jembatan Cinta yang famous banget di Pulau Tidung ya. Jadi begini, kalau yang teman-teman belum tahu, ini jembatan cintanya. Jembatan ini tuh panjang banget dan memang nyambung ke Pulau Tidung kecil. Untuk teman-teman yang memang suka camping gitu, dia lokasinya di Pulau Tidung kecil. Di situ banyak banget teman-teman yang pasang tenda ya. Nah, ini pemandangannya di sore hari. Seharusnya kalau ke Jembatan Cinta ini memang cocoknya untuk sunset ya. Sorry, sunrise maksudnya. Ini airnya jernih banget. Kalau teman-teman mau berenang bisa loncat loh dari Jembatan Cinta ini. Nah, ini situasi di sore hari sekitar jam 4 sore. Jadi belum terlalu gelap gitu. Airnya tuh memang jernih banget ya teman-teman. Kita tuh first time loh ke Pulau Seribu. Lihat ini ada terumbu karangnya. Memang sepertinya di budidaya ya. Ini terumbu karang. Airnya jernih banget ya Allah. Kita nggak usah keluar negeri loh teman-teman. Ternyata di sekitar kita aja itu udah kita bisa menikmati pemandangan laut yang luar biasa gitu. Nah, ini sepertinya ini nggak tahu ya, ini tuh tambak udang atau apa gitu tadi tuh. Pemandangannya sayangnya memang ikannya nggak kelihatan ya gitu, karena kalau di sini itu harus ke agak tengah gitu. Kalau misalkan kita mau snorkeling ada ikan-ikan yang cantik-cantik itu. Kalau di sininya di tepi-tepinya itu memang nggak ada ikan ya, nggak ada ikan yang terlalu terlihat atau ikan yang berwarna begitu. Ini pemandangannya. Jadi ini tuh saung-saungnya tuh baru ya. Dan ini sekitar pantai kecil sekitaran pelabuhan. Nah, ini tuh di suasana di pagi hari ya. Kita tuh ngelihat depan kamar sambil makan pop mie. Kita ngelihat kapal-kapal berlewatan ya. Karena semalam tuh hujan, jadi airnya tuh pasang gitu. Semalam tuh hujan kayak hujan badai gitulah. Jadi pagi-pagi itu airnya pasang gitu. Kita menikmati suasana pagi sambil makan pop mie dan melihat lalu lalang kapal ya. Nah, ini rencananya kita tuh pengen banget berenang gitu. Akhirnya suami aku nyebur juga, cuman aku enggak. Dan kita memutuskan untuk jalan-jalan aja, jalan-jalan ke seluruh Pulau Tidung ya. Kita keliling ke Pulau Tidung dan ini namanya nggak tahu apa ini tuh. Ini tuh nggak tahu pantai apa ya namanya. Pokoknya kita naik motor aja deh keliling-keliling dan ini mendung banget di pagi hari ini tuh mendung banget. Makanya airnya itu nggak terlalu jernih karena kan hujan semalam dan pagi-pagi tuh mendung. Ini tuh sekitar jam 9 pagi ya. Tapi suasananya itu mendung banget. Awannya itu gelap. Tapi kita tetap aja jalan-jalan ya.
pengen tahu gitu sekeliling Pulau Tidung. Nah, ini tuh pantai kecil di tempat yang barusan, pantai kecil, kecil banget. Nah, ini suasananya sambil main air-air aja gitulah, menikmati daripada enggak kan. Nah, ini suasananya. Selepas dari situ kita ke Pulau Sunset ya. Jadi kalau teman-teman yang mau lihat sunset itu ke sini, ke pantai yang ini gitu. Ini tuh parkirannya luas banget karena ini masih pagi ya, dan karena ini tuh pantai sunset gitu. Jadi memang pagi-pagi ya nggak ada orang yang kesini sih, cuman kita di sini. Ini pantainya. Kalau yang ini pantainya lumayan panjang, tapi nggak terlalu luas juga sih, cuma boleh lah gitu. Dan yang kita tahu pantai di Pulau Tidung yang bagus cuma di sini gitu, agak panjang, agak luas dan cantik gitu, masya Allah. Di sini ada ayunan. Nah ini ya, karena airnya tuh pasang, jadi memang airnya itu sampai ke ayunan ini. Aduh, agak gimana ya kalau kena air laut, ada ombak-ombaknya gitu, agak deg-degan gitu. Soalnya aku mau jatuh. Nah ini pemandangannya, ini cantik banget loh, masya Allah. Angin sepoi-sepoi, terus ada suara ombak kecil gitu ya. Nah ini suami aku. Nah ini aku nyobain ya naik ayunan. Nah kita berjalan menyisiri pantai. Ala-ala gitu ya, foto-foto. Ya kita menikmati aja lah ya pemandangannya. Nah seperti inilah kira-kira situasinya. Selesailah kita main air di pantai, lalu kita pulang, dan ini perjalanan menuju pulang ya. Kita sambil cuci mata, menyisiri pantai. Jadi ini jalan menuju pulang. Ini tuh kita mengelilingi lautan loh, masya Allah ya. Ini tuh jalan kita tuh di sekelilingnya tuh laut gitu. Nah ini ada sekolah. Di sini tuh lengkap banget ya, ada sekolah dan masjidnya tuh banyak loh teman-teman. Ada masjidnya tuh aku hitungin tadi tuh ada 3 ya, masjid besar, masjid kecilnya 2. Itu yang kita lewatin ya, dan ini sekolahan dan ada musolanya juga teman-teman. Nah ini MTS negeri, luas banget kan, masya Allah ya, luas banget sekolahannya. Dan ini tuh kita lewatin seperti hutan-hutan gitu ya, ala-ala hutan lah, memang hutan ya, cuman bukan hutan belantara. Nah ini ada banyak yang adik-adik bawa motor gitu, karena kan ini hari Sabtu ya, jadi mungkin liburan mereka. Nah ini pemandangan udah padat penduduk ya. Nah ini pemandangan rumah-rumah penduduk yang tinggal di sini. Sebenarnya kita itu lagi sambil cari ATM ya teman-teman, kata kata guide-nya yang pertama jemput kita itu banyak masjid ada ATM di kecamatan. Nah ini masjid lagi nih, kita lewatin masjid lagi nih. Nah kan ada ATM di kecamatan. Nah kita lewatlah ATM, masuklah kita ke kecamatan ini kan. Tapi kita cari-cari ATM-nya tuh nggak ada. Tuh nggak ada kan. mana ATM Ya udah deh, akhirnya kita balik lagi keluar gitu.
For your information, kalau misalkan teman-teman mau sewa motor, untuk yang biasa motornya itu 100.000, karena kita sewanya NMAX jadi 150.000. Setelah keliling-keliling kita tuh lapar ya, sekitar jam 11-an. Ini tuh hujan turun, serius banget hujannya gede banget ya. Jadi tadinya tuh kita duduk di sini ya teman-teman, di tepi pantai gitu. Akhirnya kita pindah ke sini, tapi tetap masih tempias gitu. Biasa kita makan pesan ikan bakar sama cah kangkung dan sambal. Cukup lah ya buat belanja sebelum kita pulang nanti. Nah, setelah istirahat mandi-mandi, akhirnya kita ke pelabuhan untuk pulang. Kita pulang di jam 14.40. Nah, inilah kapal kita udah menunggu ya. Segitu aja cerita kita perjalanan ke Pulau Tidungnya. Terima kasih teman-teman udah menonton.